Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dan memberikan kami kesempatan di hari baru ini. Kami percaya kami akan terima kebaikan demi kebaikan yang daripada-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Tertulis demikian. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Saudara yang dikasihi Tuhan, di kota Bethlehem saat ini ada sebuah gereja yang disebut dengan Nativity Church atau gereja kelahiran Kristus. Dan uniknya gereja ini menjadi salah satu gereja yang tertua di dunia dan tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO atau UNESCO Heritage. Gereja ini dibangun pada abad yang keempat. Betapa umur gereja ini sudah begitu sangat tua dan menjadi situs yang bersejarah yang dikunjungi oleh banyak orang di dunia. Kalau kita perhatikan Bethlehem, zaman dulu Bethlehem hanyalah sebuah wilayah yang kecil, sebuah kota yang ukuran wilayahnya tidak begitu besar. Bahkan di masa lalu mungkin bisa disebut sebagai desa. Tapi Bethlehem menjadi tempat di mana Kristus, Sang Juru Selamat itu lahir. Kita perhatikan Mika 5 ayat yang pertama ini. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Secara manusia kita bangga kalau kita ada di kota besar. Kita merasa ada nilai lebih kalau kita dilahirkan misalnya di kota-kota besar di Indonesia atau kota-kota besar di dunia. Secara manusia kita ingin sesuatu yang kelihatannya bisa dibanggakan. Bersekolah harus di sekolah yang mahal dan bergengsi. Begitu juga kalau bekerja, kita inginnya bekerja di perusahaan yang ternama. Tapi berkebalikan dengan itu, Tuhan punya cara tersendiri yang bertolak belakang dengan persepsi dan paradigma kita manusia. Ketika Tuhan lahir ke dunia, Dia tidak memilih Yerusalem, tapi Dia memilih Bethlehem, sebuah wilayah kota yang sangat kecil pada waktu itu. Di sini saudara kita melihat bahwa Tuhan itu bekerja dalam kesederhanaan. Bethlehem dipilih Tuhan, menunjukkan tentang karakter Tuhan yang begitu sederhana. Tuhan senang memakai apa yang kelihatannya kecil, tidak berarti, dan seringkali diabaikan. Dan inilah saudara yang menjadi hal yang luar biasa buat kita. Kalau Tuhan senang memakai hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, maka bagi kita ada harapan. Sebab seringkali kita merasa tidak berdaya, kita merasa kita kecil, tidak dipandang orang, tidak diperhitungkan. Tapi disinilah letak pengharapan kita, karena bagi Tuhan, kita ini berharga, dan Tuhan dapat memakai kita. Cuma tinggal masalahnya adalah apakah kita mau bersedia untuk dipakai Tuhan. Kata Bethlehem mempunyai arti rumah roti. Dan di sini saudara, Sang Roti hidup lahir ke dunia. Kalau berbicara tentang rumah roti, kita ingat rumah makan. Di situ orang mendapat makanan. Dan rumah roti berbicara tentang fungsi memberi makan bagi orang-orang yang lapar. Kita bisa menjadi rumah roti bagi orang lain. Sekalipun kita mungkin kecil, tidak berdaya, tapi hidup kita bisa menjadi berkat, asalkan kita mau dipakai menjadi saluran berkat-Nya.
Saudara yang dikasihi Tuhan, Bethlehem menjadi pelajaran buat kita bahwa Tuhan dapat memakai setiap kita, sekecil apapun potensi yang kita miliki. Dan Bethlehem juga mengajar kita bahwa sekecil apapun kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Roh Kudus akan menolong saudara dan saya untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar bagaimana Tuhan memakai kota Bethlehem, sebuah wilayah yang kecil, sebagai tempat kelahiran-Mu. Dan Engkau menjadikan Bethlehem bersinar di antara kota-kota lainnya. Kami percaya Engkau Tuhan dapat memakai setiap kami, bersinar, memancarkan kemuliaan Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi berkat dan menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, pimpin dan sertai kami, sehingga kehidupan kami berhasil berkemenangan dan memuliakan nama Tuhan. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan, yang sedang putus asa, kehilangan semangat Tuhan jamah. Ada kesembuhan saat ini terjadi, ada pemulihan, ada semangat baru, ada jalan keluar yang Tuhan nyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.